Yo, halo semuanya. Gimana nih kabar? Sehat ya? Walaupun hujan sudah mulai lebat, Mimin doakan agar semuanya selalu dalam keadaan sehat. Asik. Oke, di kesempatan kali ini kita lanjutin series My Name di episode yang kelima. Dimana dalam episode kelima ini, akhirnya gengnya Choi Moo-jin akan sparring sama geng trondolnya Do Gang-jae. Siapakah di antara mereka yang akan menang? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? 아직도 나랑 싸워서 이길 자신이 없냐? Oke, melanjutkan episode kemarin di mana Jiwoonya keciduk juga ya. Waduh, gawat ini. Dan benar saja, Do Gang-jae mulai membalaskan dendamnya secara tipis-tipis dulu ya, dengan menusukkan pisau ke pahanya Jiwoo. Gimana tuh rasanya? Sementara itu, Pildonya yang udah keok kena ciduk juga dong sama Gang-jae. Di sisi lain, Choi Moo-jin yang berhasil meratakan geng trondol langsung menghubungi Gang-jae. Pas banget lah, Gang-jae-nya ngirimin fotonya Jiwoo yang sudah pasrah tak berdaya. Setidaknya Choi Moo-jin masih bisa melihat Jiwoo sebelum Jiwoo-nya menjadi almarhumah. Begitu kata Gang-jae. Gang-jae pun melanjutkan rencana laknatnya untuk ngekill Jiwoo dengan memasukkan Jiwoo dan Pildo ke dalam sebuah mobil yang nantinya akan masuk ke dalam mesin penghancur. Di sisi lain, Choi Moo-jin juga bergegas gas kuy menuju TKP-nya Jiwoo berada. Begitu pula dengan para polisi yang tidak mendapat kabar dari Pildo langsung gas kuy menuju TKP juga. Perlahan-lahan mesin mulai menghancurkan mobil tempat Jiwoo dan Pildo dikurung hingga akhirnya nggak mati lah ya. Ntar seriesnya bubaran dong kalau mati. Choi Moo-jin sampai dan tanpa basa-basi langsung menabrakkan mobilnya ke saklar listrik hingga mesin penghancur pun berhenti. Choi Moo-jin yang masih sempoyongan pun nggak bisa berlama-lama di sana. Dia harus segera cabut karena polisi udah pada sampai. Dan akhirnya Jiwoo dan Pildo berhasil diselamatkan. Dan Jiwoo yang terlihat tangguh pun akhirnya semaput juga. Di tempat lain, Choi Moo-jin mendapat pengobatan gara-gara pertarungan solo versus squad tadi ya. Dan Taejo pun menghampirinya dan menanyakan keadaan Choi Moo-jin, serta menanyakan alasan Choi Moo-jin pergi sendirian mengorbankan nyawanya. Why? Choi Moo-jin beralasan karena Jiwoo. Taejo-nya keheranan dong, cuma gara-gara Jiwoo tapi sampai segininya. Choi Moo-jin pun menjelaskan dengan nada marah kepada Taejo bahwa Jiwoo sudah melindunginya saat operasi penyergapan di pabrik. Sementara ente ngapain aja? Masih bisakah ente dipercaya? Taejo-nya nggak bisa jawab, cuma bisa minta maaf. Di rumah sakit, Pildonya mulai terbawa emosi ketika Jang-gi-ho tidak terlalu mementingkan penangkapan Do Gang-jae. Padahal kan ya, Gang-jae-nya hampir saja mengantarkan Pildo sama Jiwoo ke akhirat. Dan dari kejadian itu pun membuat kecurigaan Pildo terhadap Jiwoo mulai hilang. Investigasi pun dilakukan kepolisian dengan mencari anggota geng trondolnya Gang-jae. Satu persatu dari mereka dapat diciduk kepolisian. Begitu juga dengan Taejo yang udah dapat satu mangsa dari geng trondolnya Gang-jae. Sementara itu, Choi Moo-jin yang sebelumnya cukup marah dengan Taejo, kali ini dia melembutkan hatinya ya. Malahan Taejo-nya diajak mampir dulu ke warkop untuk sekedar ngopi-ngopi atau apalah. Beli ciki-ciki mungkin. Di sini Choi Moo-jin juga mengakui bahwa selama ini Taejo sudah berusaha. Sementara itu di bawah alam sadar Jiwoo melihat bapaknya yang terus berjalan menjauhinya. Itu membuat Jiwoo-nya sangat ketakutan. Namun untungnya ada Pildo di sana dan mengademkan suasana. Dan di sini Pildo akhirnya bercerita bahwa dia masuk ke kepolisian mempunyai maksud dan tujuan untuk mencari tahu pelaku pembunuh adiknya, yang bahkan Pildo nggak tahu siapa pelakunya.
네가 맥주에 마약을 탔고 Akhirnya mereka pun balik dan meninggalkan rumah sakit. Jiwoo dan Pildo mampir dulu ke sebuah angkringan untuk minum susu jahe bersama rekan-rekan polisinya. 따뜻한 거 마셔야 되는데. 뭐냐 이게? Dan dari luar terlihat Taeju yang memantau Jiwoo dari kejauhan. Yang ternyata Jiwoo-nya tuh mau dipaketin ke luar negeri. Dipindah ke suatu tempat maksudnya. Di sini Choi Moo-jin-nya khawatir ya, kalau sampai Gang Jae ketangkep, maka kebongkar juga penyamaran Jiwoo. Namun sikap Jiwoo masih sama seperti biasanya. Dia tetap kekeh untuk melanjutkan rencananya. Sementara itu Cha Gi-ho-nya makin semangat memantau Jiwoo dengan menyuruh seseorang untuk melacak segala panggilan masuk dan keluar yang dilakukan oleh Jiwoo. 이전하고 앞으로 3주간 발신 수신 위치 전부터 좀. Walaupun belum sembuh total, namun Jiwoo dengan semangat pantang menyerah tetap berangkat ke kantor. Dan tiba-tiba salah seorang menghampirinya, yang itu ternyata polisi yang gak mau lanjutin kasus pembunuhan bapaknya Jiwoo yang dulu itu loh, di episode ke-1. Dia pun datang dengan memanggil nama Jiwoo. Jiwoo-nya dak-dik-dukser lah ya. Kalau sampai bocor gara-gara nih orang kan bisa kacau balau rencananya. Namun setelah melihat kartu nama Jiwoo yang bertuliskan Oh Ye Jin, polisi ini pun mulai nyengir. Dan benar saja, saat ngobrol sama Cha Gi-ho, dia pun tidak membongkar identitas Jiwoo yang sebenarnya. Dia lebih memilih menutupi itu semua. 윤동훈이 딸 말이야. 너 알아본 거 없어? Kabar pertemuan polisi ini dengan Cha Gi-ho pun terdengar sampai ke telinga Choi Moo-jin. Jiwoo pun menemui polisi tadi dan menanyakan alasan dia berpura-pura. Polisi ini menyadari ada hal yang menarik yang sedang terjadi pada Jiwoo. Lagian ngapain juga bocorin penyamarannya Jiwoo? Ngerepotin aja. Begitu katanya. Polisi ini pun menjelaskan bahwa Cha Gi-ho lah yang menutup kasus pembunuhan bapaknya Jiwoo. Dia pun manas-manasin dong dengan menanyakan apakah Cha Gi-ho pembunuh bapaknya Jiwoo. Sementara itu dari kejauhan Cha Gi-ho memantau obrolan mereka. Polisi pun memasukkan Do Gang Jae ke dalam daftar pencarian orang, yang seketika beritanya tersebar kemana-mana. Gang Jae yang lagi enak-enak makan cilok merasa terganggu dengan pemberitaan tersebut. Sementara itu di kepolisian, Pildo lagi coba cari informasi keberadaan Do Gang Jae lewat Fruit Child-nya. Berpindah pada Choi Moo-jin yang meet up bareng polisi yang tahu identitasnya Jiwoo. Ternyata dia ini suka nyimeng juga dong. Dan dia meminta bayaran tutup mulut biar nggak bocor. Berharap mendapat narkoba buat tutup mulut, malahan dia mendapat bogem mentah. Dan seketika itu pula diantarlah dia ke akhirat lewat jalur air. Sekejap ada, sekejap tak ada. Jiwoo datang menghampiri Mango untuk menanyakan keberadaan Do Gang Jae. Mango-nya ogah kasih informasi, namun Jiwoo mengancam akan memberitahu Choi Moo-jin bahwa Mango adalah salah satu pelaku penyerang gengnya Choi Moo-jin. Walaupun Mango-nya nggak ikut-ikutan ya, namun itu membuat Mango-nya jadi kicap dan cukup membuat Mango kena mental. Dan akhirnya bocor juga bahwa Do Gang Jae akan kabur menggunakan kapal. Do Gang Jae yang butuh backup akhirnya menawari Cha Gi-ho untuk membantunya menangkap Choi Moo-jin. Dengan imbalan Cha Gi-ho harus melepaskan Do Gang Jae. Balik lagi pada Choi Moo-jin yang akhirnya memutuskan untuk turun tangan menyikat Do Gang Jae. Taeju sempat melarangnya karena kemungkinan itu cuma jebakan saja. Namun di sini Choi Moo-jin menegaskan bahwa dia percaya dengan Jiwoo. Taeju-nya nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Choi Moo-jin pun melarang Taeju untuk ikut tawuran bersamanya karena Choi Moo-jin masih berharap agar bisnisnya bisa dikelola Taeju apabila suatu hal yang buruk terjadi pada Choi Moo-jin. Nah, di sini Choi Moo-jin menunjukkan ya, walaupun kepercayaannya terhadap Taeju mulai menipis, namun tetap saja Taeju adalah orang yang paling dipercaya di lingkungan organisasinya. Sampailah Do Gang Jae dan geng trondolnya di tepi pantai buat kabur. Ada juga Cha Gi-ho dan divisinya yang ngintip-ngintip tipis. Nah, di sini Do Gang Jae niatnya membantu Cha Gi-ho untuk nangkap Choi Moo-jin ya. Karena Do Gang Jae tahu Choi Moo-jin akan datang untuk membantainya. Cerdik emang Do Gang Jae. Namun Cha Gi-ho juga nggak kalah cerdik. Gang Jae menunggu Cha Gi-ho nongol, tapi Cha Gi-ho-nya ngumpet mulu. Sampai-sampai Choi Moo-jin and the gang sampai di lokasi. Cha Gi-ho-nya nggak mau keluar dan membiarkan terjadinya tawuran antar geng.
Akhirnya duel dong mereka, Choi Moo-jin versus Do Gang-jae. Dan sudah pasti, Choi Moo-jin terlalu OP untuk Gang-jae. Gang-jae pun berlari terberak-berak, lari terbirit-birit atau apalah namanya itu. Nah, saat peserta tawuran udah pada babak belur ya, barulah Jang-gi-ho nongol dan memburu Choi Moo-jin dan Gang-jae. Jiwoo yang datang terlambat melihat Choi Moo-jin dan Gang-jae lagi main kejar-kejaran. Baiwan terjadi lagi, dan lagi-lagi Choi Moo-jin masih terlalu OP untuk Gang-jae. Namun di saat Choi Moo-jinnya lengah, Gang-jae melakukan counter attack, hingga Choi Moo-jin lemah, letih lesu tak berdaya. Untungnya Jiwoo nongol tepat waktu. Akhirnya Choi Moo-jin dengan keadaan loyo dapat meninggalkan arena pertarungan. Namun itu belumlah selesai, karena Jang-gi-ho berhasil menghadangnya. Namun lagi-lagi dan lagi, Choi Moo-jin berhasil diselamatkan oleh Taeju yang ternyata datang menyusulnya. Sementara itu Jiwoo terus diprovokasi sama Gang-jae, apalagi ada Pildo di sana. Karena Gang-jae-nya mengancam akan membongkar penyamarannya Jiwoo, ya udahlah ya, Gang-jae-nya mendapat hadiah tembakan dari Jiwoo. Dan episode 5-nya pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode yang kelima, dimana endingnya cukup tragis ya buat Gang-jae. Udah dimainin Jang-gi-ho, harus keok lagi. Memang suram. Oke lah, pasti akan lebih seru lagi di episode berikutnya. So, tetap stay tune terus di sini karena untuk episode ke-6 akan hadir di kesempatan berikutnya. Ciao.